Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa sekalian, bagaimana kabar hari ini? Ya, mudah-mudahan kabar kalian baik dan sehat semua atau masih bersemangat. Baiklah, sebelum kita memasuki topik pembahasan kita, maka alangkah baiknya kalau kita bersama-sama berdoa semoga pelajaran kita ada berkah dan mendapat anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doanya masing-masing dalam hati saja. Berdoa dimulai. Selesai. Siswa sekalian, pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan bersyukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas berkah dan hidayahnya sehingga hari ini kembali kita bertemu dan bertatap muka walaupun hanya melalui virtual atau video pembelajaran saja. Sebab bertatap muka secara langsung tak bisa kita lakukan sebab saat ini negara kita masih dilanda wabah penyakit yang dikenal dengan pandemi COVID-19 yang sangat meresahkan kita semua. Baiklah siswa sekalian, materi pelajaran kita hari ini akan membahas masalah kejenuhan dalam belajar. Tetapi mudah-mudahan saat ini semangat belajar masih tinggi atau belum jenuh. Tetapi siapa tahu di antara kalian sudah mulai jenuh dalam belajar. Nah, hari ini tak usah ragu, sebab saya akan membimbing kalian tips-tips melawan kejenuhan ini. Perlu saya sampaikan kepada siswa sekalian bahwa ada tujuan yang ingin kita raih dalam pelajaran ini. Pertama, Anda dapat menjelaskan mengenai berbagai macam penyebab kejenuhan dan belajar. Yang kedua, dapat menjelaskan bagaimana cara mengatasi kejenuhan dan belajar. Nah, siswa sekalian, marilah kita mulai untuk membahas tujuan pembelajaran. Yang pertama, menurut kalian apa saja yang menyebabkan kejenuhan dan belajar? Bagaimana? Apa kalian sudah bisa menjawab pertanyaan ini? Oke. Saya yakin kalian rata-rata bisa menjawab, cuma sayang karena tidak bisa diungkapkan secara langsung. Tapi tidak apa-apa, cukup dalam hati saja. Mari kita cocokkan jawaban Anda dengan saya. Penyebab siswa jenuhan dan belajar adalah: yang pertama, metode belajar yang kita ikuti terlalu monoton dan tanpa variasi. Contoh, saat ini kamu mengikuti pembelajaran dari guru kalian adalah belajar dari rumah dengan menggunakan metode daring atau luring. Jenuhkan bagaimana tidak selama ini kamu kan belajar di sekolah dengan bertatap muka dengan guru kalian. Guru mengajar di kelas dengan menggunakan metode yang bervariasi. Terkadang tanya jawab, diskusi ceramah, permainan, dan sebagainya. Makanya berdoa ya semoga secepatnya pandemi ini berlalu sehingga kamu belajar seperti semula.
Yang kedua, penyebab lainnya Anda belajar tidak fokus pada tujuan. Maksudnya pada saat belajar tidak hanya keinginan tertentu, yang penting belajar saja. Kamu belajar karena takut saja pada orang tua atau takut pada guru. Jika kalau ditanya tidak bisa menjawab, nah, kalau punya tujuan pasti ada motivasi yang tumbuh dalam diri kita. Misalnya belajar karena ingin meraih nilai tertinggi di kelas atau ranking 1. Wah, pasti ada motivasi ya. Makanya kalau belajar punya tujuan. Yang ketiga, yang membuat Anda jenuh belajar karena strategi asal-asalan. Setiap pekerjaan harus ada strategi supaya sukses. Demikian halnya dalam belajar. Kalau asal-asalan dalam belajar pasti kurang sukses, bahkan menjenuhkan. Nah, mulai saat ini coba Anda buat strategi. Misalnya mengatur waktu, tempat, cara dan upaya dan sebagainya. Contoh hari ini, nilai kamu untuk mata pelajaran matematika cuma mendapat nilai 65. Dan waktu belajar belum teratur, kadang 1 jam, kadang 2 jam dalam sehari-hari. Bahkan terkadang pun tidak belajar. Nah, mulai besok buat roster belajar. Dengan belajar matematika rata-rata 3 atau 4 jam dalam sehari. Kemudian cara belajar yang Anda lakukan selain beberapa sumber buku juga dari berbagai media, misalnya dari media online atau berlangganan dengan orang guru. Saya yakin nilai Anda pasti meningkat. Cara yang keempat yang membuat Anda jenuh dalam belajar karena tak ada waktu istirahat. Belajar terus-menerus tanpa memperhitungkan waktu untuk belajar sangat mengganggu, sebab pada akhirnya bisa membuat kita jenuh. Saya yakin kamu pernah rasakan ya, pada saat menjelang ujian, khususnya ujian semester dan penaikan kelas atau ujian kelulusan, Anda belajar terus-menerus karena takut gagal. Apa yang Anda rasakan? Setelah itu mulai jenuhkan. Makanya jangan menaksakan diri, perlu relaksasi dengan mencari hiburan, kesenangan, dan sebagainya. Siswa sekalian, itulah tadi 5 faktor yang mempengaruhi kejenuhan belajar. Selanjutnya, saya akan melangkah untuk membahas bagaimana cara mengatasi kejenuhan dalam belajar. Saya harap kalian perhatikan baik-baik ya. Yang pertama, buatlah kelompok belajar. Upaya ini bisa mengatasi kejenuhan sebab belajar dengan teman-teman atau berkelompok akan lebih mudah dan menyenangkan, sebab kita bisa bersama-sama memecahkan masalah yang sulit melalui diskusi. Selain bisa saling bantu, juga bisa membangkitkan mood dan membangkitkan motivasi belajar kamu loh. Yang kedua, ganti suasana belajar. Salah satu keuntungan belajar di rumah sebab kamu bisa mengganti suasana yang bisa membantu mengatasi rasa bosan kamu. Misalnya, kalau selama ini kamu belajar di kamar, bisa pindah belajar di teras atau halaman belakang rumah kamu. Apalagi jika halaman rumahmu bisa menghirup udara yang lebih segar dan meningkatkan mood belajar kamu. Yang ketiga, lakukan aktivitas olahraga ringan. Nah,
Ingat. Nah, ingat olahraga secara teratur pasti menyehatkan. Makanya supaya kamu tidak jenuh dalam belajar, jangan lupa ingat berolahraga. Misalnya senam, lari pagi, jalan santai, dan lain-lain. Tapi ingat ya, olahraga yang santai dan ringan-ringan saja. Sebab kalau yang berat bisa capek sehingga lupa dan berat perasaan untuk belajar. Keempat, gunakan aplikasi belajar online yang menenangkan. Belajar dengan aplikasi online yang menenangkan merupakan suatu hal yang menarik sehingga membuat kita jenuh. Nah, di sini Anda bisa memilih fitur pembelajaran yang mudah dipahami dan punya berbagai tips belajar efektif. Nah, apa di antara kalian sudah ada yang melakukan ini? Nah, kalau yang sudah, pasti sudah merasakan ya. Tapi bagi yang belum, silakan mencoba. Siswa sekalian, mengingat waktu yang kita sepakati sudah sampai dan materi kita sudah bahas, maka kita sudah sampai di bagian penutup. Nah, sebelum menutup, siapa yang bisa menyimpulkan materi kita hari ini? Ya, silakan. Siswa sekalian, baiklah, kita menutup pelajaran ini dengan bersama-sama kembali. Kita berdoa sesuai dengan agama kita masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Selesai. Oke, siswa sekalian, sampai jumpa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.